Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah maliku yaumiddin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Kendati tidak ditemukan data empirik, data sesuai yang berada di lapangan, akan tetapi dipastikan lebih banyak orang yang sanggup bersabar atas suatu musibah daripada bersyukur atas suatu anugerah. Hal ini karena keumuman orang merasa diuji oleh Tuhannya ketika ia mendapatkan suatu bencana malapetaka, ketika dihimpit oleh kesulitan kehidupan, baru ia merasa sedang diuji oleh Tuhannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kelezatan dunia, kebahagiaan dunia, apakah itu kedudukan, jabatan, kekayaan, kehormatan, kesehatan, dan hal lain yang bersifat keduniaan, seringkali seseorang merasa tidak diuji oleh Tuhannya dan cenderung untuk mengufuri nikmat Tuhannya. Dan data di lapangan memperlihatkan bagaimana orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki segalanya, mendapatkan anugerah kelezatan duniawi. Pada level berikutnya Allah membinasakan umat yang telah dianugerahkan kelezatan duniawi, akan tetapi kemudian malah mengufuri Tuhannya. Sebut saja misal bangsa Samud, bangsa Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala berupa kenikmatan kelezatan duniawi, atau akan tetapi pada level berikutnya mereka malah mengufuri nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Ini fakta yang tak terbantahkan. Dan pada giliran berikutnya, kekufuran nikmat ini dipertontonkan oleh Farao Mesir yang bergelar Ramses II, bernama Maniftah. Ketika ia telah memiliki segalanya yang bersifat keduniaan, kemudian ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Apa yang tidak dimiliki oleh si Firaun ini? Kemegahan dunia, kekayaan, kuasaan, kehormatan, dan hal lain yang tidak dimiliki oleh yang lain. Inilah fakta yang tak terbantahkan, bagaimana ketika seseorang mendapatkan anugerah duniawi seringkali melupakan Tuhannya dan tidak merasa diuji. Padahal apapun yang dialami dan dirasakan oleh manusia berujuk kepada dalil syara adalah sebuah ujian. Apakah dia akan sanggup bersyukur atas suatu anugerah dan bersabar dari suatu musibah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam surah Yunus ayat 50 dan 52, fakta ini kemudian diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan cara mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana para penumpang kapal yang menjerit mengingat Tuhannya, baru menginsafi dan menyadari kekurangan, kesalahan, kealpaan, dosa-dosa yang telah dilakukan ketika terhimpit oleh bencana. Akan tapi ketika Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari bencana tersebut, kemudian ia kembali melupakan Tuhannya, mengufuri nikmat Tuhannya, mengingkari, membangkang, seakan-akan ia tak pernah ditolong oleh Tuhannya. Baru saja
Huwallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ialah Allah yang membuat kalian bisa berpesiar, bisa bepergian di daratan dan di lautan. Dan ketika kalian berada di atas kapal mengarungi samudra yang luas, diterpa oleh angin sepoi-sepoi, lalu para penumpang kapal tersebut merasa sukacita, bergembira, alok cawokah. Tapi tiba-tiba datanglah angin kencang, badai menggulung, hujan pun turun dengan derasnya, cuaca menggelap, kemudian ombak pun menerpa kapal oleng nyaris tenggelam. Mereka meyakini bahwa bencana telah datang dari segala penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim. Pada saat yang emergensi inilah kemudian mereka, para penumpang kapal tersebut, menjerit kepada Tuhannya dengan mengikhlaskan keseluruhan dirinya bahwa hanya Allah lah yang berkuasa untuk menyelamatkannya, menyadari atas kelemahan, ketiada berdayaannya. Da'awullah mukhlishina lahuddin la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Andai kau ya Allah selamatkan kami dari bencana ini, pasti kami akan menjadi hambamu yang bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tapi ketika Allah berkenan menyelamatkan mereka dari bencana tersebut, tiba-tiba mereka kembali membangkang mengingkari Tuhannya. Ketika sudah sampai kepada Pulau Harapan, daratan yang dituju, segera mereka melupakan Tuhannya. Seakan-akan mereka tak pernah menjerit berdoa kepada Tuhannya dari bencana tersebut, seolah-olah mereka tak pernah ditolong oleh Allah Ta'ala baru saja. Persis seperti Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun pada saat mentok di Laut Merah. Sudah dipastikan kalau kecebur ke laut pasti mati. Dan kemudian di belakang Fir'aun dengan bala tentara menyergap mereka. Lalu Allah selamatkan mereka, bisa menyeberangi Laut Merah tersebut dengan dipertontonkannya kemujizatan, kehebatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika sampai di daratan, Bani Israil ini kemudian kembali mengingkari Tuhannya, membuat patung yang terbuat dari anak sapi tersebut, dari patung emas anak sapi tersebut. Lalu kemudian mereka mengingkari Tuhannya, mengufuri lagi nikmat Tuhannya, padahal cikeneh baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, dari maut. Dan mereka persis melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentara ditenggelamkan. Naudzubillah. Hadirin ikhwatul iman, rupanya tak salah andai di awal saya mengatakan bahwa itulah karakter manusia pada umumnya. Ketika pada saat emergensi dihimpit oleh bencana baru mengingat Tuhannya. Tapi andai Allah Ta'ala menyelamatkan dari bencana tersebut, keumuman manusia secara psikologis relatif melupakan Tuhannya, seakan-akan Tuhannya tak pernah menolong dari bencana yang menghimpit sebelumnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Satu konsep yang elementer, yang mendasar diungkap oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan, agar kita manusia setelah tergelar ke dunia ini dengan anugerah, dengan kebahagiaan, dengan kelezatan duniawi, tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan itu, adalah kita kemudian setback, berisal kembali kepada point of starting, awal asal kejadian kita. Satu filosofis yang sangat mendasar, konsep yang sangat-sangat elementer,
agar kita kemudian menjadi manusia yang bersyukur atas suatu anugerah dan bersabar ketika mendapatkan musibah, karena kita memang asalnya tiada, andai pun tersemat berbagai atribut keduniaan adalah anugerah Allah, karena ketika terlahir pun manusia tak memiliki apa-apa, tak ada daya dan kekuatan, jangankan untuk memiliki pengetahuan, memiliki kekayaan. Andai tak ditolong oleh manusia yang lain, dipastikan manusia tak bisa eksis hidup sampai dewasa. Harus ada bantuan yang lainnya. Betapa lemahnya kehidupan manusia ketika terlahir ke dunia ini. Yang jelas, andai Allah tak berkenan untuk memilih kita menjadi salah seorang bumi ini, penghuni bumi ini, dipastikan kita tak akan mendapatkan apapun asal kejadian kita, awal keberangkatan kita. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ini kemudian diungkap oleh Allah dalam surah Al-Insan. Halata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah dulu manusia tiada, belum disebut sebagai sesuatu yang disebut dengan makhluk yang bernama manusia. Lam yakun syai'am mazkura, tidak bisa disebut apapun yang bernama manusia, karena memang asalnya tiada, dan mustahil sesuatu yang tiada menghendaki ada. Lalu Allah berkenan memilih kita menjadi salah seorang penghuni bumi ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami menjadikan manusia dari setetes nutfah yang berbaur dengan zat-zat yang lainnya, nabtalih, untuk kami uji siapa yang pandai bersyukur dan pandai untuk bersabar. Dari suatu kebaikan dia sanggup bersyukur, dan dari satu keburukan dia sanggup bersabar. Faja'alnahu sami'an basira, lalu Allah berkenan memberikan kepadanya potensi pendengaran dan penglihatan agar kemudian menjadi hamba yang bersyukur, mengingat bahwa di balik semua ini ada zat yang maha perkasa, yang memiliki segalanya, yang telah berkenan memilih kita. Tuhan yang maha segala-galanya, maha pencipta, mengatur, memelihara, maha megah, maha segala-galanya, yang telah menganugerahkan sejumlah kenikmatan, termasuk keberadaan kita sekarang ini. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bukan hanya potensi yang dimiliki oleh manusia, potensi fisik, psikis, dengan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, bukan hanya fasilitas keduniaan berupa air, tempat tinggal kita di bumi ini, oksigen, tumbuhan, binatang, tapi Allah juga yang maha Rahman, maha Rahim, maha Rauf kepada hambanya, maha penyayang kepada hambanya, lalu mengutus pembimbing para nabi. Inna hadainahu sabila, kami memberikan jalan petunjuk melalui para nabi. Imma syakira wa imma kafur. Adakah manusia yang bisa bersyukur dan kemudian malah atau kufur kepada Tuhannya? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah ayat yang apabila seorang mentadaburinya, mentafakurinya dengan sedalam-dalamnya, dan kemudian merisap kembali kepada awal keberatan kita bahwa tiada daya, tiada kekuatan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan anugerah itu. Dan satu hal yang dipastikan, bahwa seluruh yang kita miliki ini, termasuk diri kita, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Ketika Allah ambil jasad kita, ketika ambil ruh kita, apakah ada manusia yang bisa menolak? Segagah-gagahnya Fir'aun, si Abu Jahal, sekarang sudah tiada, karena dirinya bukan miliknya, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya di dunia ini adalah dikehendaki Allah Ta'ala. Tak ada manusia yang bisa melerai kematian, karena memang kehidupan di dunia ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang sangat mendasar, filosofis yang sangat-sangat elementer, yang mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas suatu kenikmatan dan bersabar dari suatu musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya menyampaikan suatu kabar gembira, ajaban diambil mukmini, fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin lil mu'mini illa lil mu'mini. In asabatu sarra syakara fa kana khairallah wa in asabatu dharra sabara fa kana khairallah. Sungguh mengagumkan urusan yang beriman, karena semua yang dialaminya adalah merupakan kebaikan, dan tak ada yang mengalami semuanya kecuali orang yang beriman. Jika ia mendapatkan suatu kebahagiaan, dia bersyukur, dan ketika ia mendapatkan suatu musibah, dia bersabar, dan semuanya menjadi kebaikan baginya.
Mudah-mudahan ada guna faidahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.